Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang Selasa itu kalau mulainya 19.20 itu kan terlalu malam. Ya, kemarin saya lobby Pak Irwan itu untuk maju, itu sudah saya sampaikan ke PJ sama Komting ya. Biar kuliah saya, praktikum saya juga bisa maju. Kan mestinya 18.40 ya. Saya mulai 18.30 lah, nanti bisa selesai sebelum jam 9. Jadi kemarin yang ditanyakan kita coba. Jadi nanti untuk Anda mencoba, Anda bisa download Codeblox ini ya. Sudah saya upload di direktori praktikum. Atau Anda juga download sendiri juga bisa. Nanti kalau diinstal maka kita bisa panggil Codeblox-nya. Nanti saya ajari untuk membuat project-nya ya. Jadi ini kalau program kemarin yang ditanyakan bagus, kalau kemarin yang tanya bagus ya. Kalau file header-nya ada 2 bagaimana? Ya, kita coba di sini. Jadi ini ada perintah printf untuk ini suaranya enggak mantul ya? Halo? Tidak, Bu. Tidak. Enggak ya? Karena saya gabung dua device ini. Jadi kalau kita include-nya itu 2 header itu bisa gitu ya. Lebih dari 2 juga bisa. Kenapa? Tergantung kebutuhan. Jadi kalau di sini saya include-kan stdio.h sama mat.h. Di stdio.h itu dia menerjemahkan perintah printf. Mat.h itu dia menerjemahkan perintah absolut. Nah, jadi ini kan main 5. Kemudian saya absolutkan itu dia berubah menjadi plus nanti. Saya simpan di dalam variabel absolut bilangan ABS bill ini ya. Nah, saya simpan, hasilnya saya tulis. Nah, nanti kalau menjalankan pakai tombol ini, jadi tombol quit and run ini, itu saya jalankan. Jadi begitu saya jalankan maka akan tertulis absolut bilangan itu 5 gitu ya. Kurang besar kan ini? Siap, tidak Bu, sudah pas. Sudah pas ya, sudah kelihatan ya. Bisa dipahami ya? Siap Bu. Saya lanjutkan dulu materi yang kemarin. Jadi kalau modulus itu atau pakai operatornya itu persen, maka dia adalah sisa bagi gitu ya, sisa pembagian. Jadi kalau 7 dimodulus dengan 2 hasilnya adalah 1. 6 dimodulus dengan 2 hasilnya adalah 0. 8 dimodulus dengan 3 hasilnya adalah 2 gitu ya. Ini adalah 2 ini salahnya. Nah, kegunaan operator ini diantaranya adalah untuk menentukan apakah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Gimana caranya? Kalau bilangan itu dimodulus dengan 2
hasilnya 0 berarti dia adalah bilangan benar. Kalau selainnya itu maka dia bilangan ganjil gitu ya. Nah kemudian selain itu ada operator plus min tadi itu ya, ada plus min modulus kali bagi. Nah ada operator penurunan dan penambahan atau penaikan. Jadi kalau penaikan itu pakai tanda plus plus, kemudian kalau penurunan pakai tanda min min. Nah dia biasanya kita tuliskan di depan sebuah variabel atau di akhir dari variabel. Artinya kalau plus plus x itu apa? Artinya adalah sama dengan atau kayak ekuivalen dengan x sama dengan x plus 1. Jadi nilai x yang sebelumnya ditambah dengan 1 gitu ya. Kalau pakai tanda increment atau penaikan atau penambahan ini ya. Kalau penurunan itu bisa pakai min min y atau y min min. Berarti dia adalah y yang sekarang itu sama dengan y yang sebelumnya dikurangi dengan 1. Cuma nanti ada bedanya ya. Jadi implementasinya misalnya contohnya seperti ini. Ada kon, kita deklarasikan tipenya adalah integer, awalnya kita inisialisasi dia sama dengan 0. Kemudian ada sebuah variabel namanya loop, kita assign dia, isinya adalah plus plus kon. Maka yang seperti ini nanti akan beda hasilnya dengan kalau kon plus plus ya. Kalau yang seperti ini maka konnya diincrement dulu, dinaikkan dulu menjadi dinaikkan atau ditambah dengan 1 sehingga hasilnya konnya adalah awalnya 0 jadi 1 gitu ya. Kemudian baru loop-nya diisi dengan kon yang sudah dinaikkan tadi ya, sehingga loop-nya sama dengan 1 kalau ditulis, konnya itu sama dengan 1. Nah ini nanti beda dengan kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini berarti urutannya loop-nya diisi dengan kon dulu, baru konnya dinaikkan. Jadi yang sebelumnya konnya kan sudah dinaikkan jadi 1 ya. Sehingga di sini jadi 1. Loop-nya diisi dengan kon, sehingga loop-nya isinya adalah 1. Baru konnya diincrement, sehingga konnya jadi 2. Kalau ditulis hasilnya seperti ini. Jadi loop-nya diisi dengan kon yang sebelumnya, isinya 1, baru konnya diincrement. 1 diincrement jadi 2. Gitu. Nah, kemudian nanti di dalam operator aritmetika itu ada prioritas. Jadi yang paling tertinggi kalau berada di dalam tanda kurung itu dia punya prioritas. Sekalipun min plus kalau dia berada di dalam tanda kurung dia akan dilakukan lebih dulu. Prioritas itu maksudnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda penaikan, increment, decrement tadi di bawahnya ya. Kemudian tanda sign, ada plus, min itu ya. Ini dia menjadi prioritas kedua. Ini tanda seru ini tidak ada ya dalam operator aritmetik. Yang berikutnya di bawahnya itu adalah bagi, kali, sama modulus. Kemudian baru di bawahnya adalah plus sama minus. Yang terendah itu adalah tanda sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan. Jadi ini adalah tanda assignment. Nah, assignment atau penugasan itu artinya apa? Ada sama dengan, kemudian ada tanda kombinasi pemendekan tadi ya.
Jadi kalau X plus sama dengan 2, jangan dilepas. jadi kalau X plus sama dengan 2, X plus sama dengan 2 itu dia adalah kependekan atau ekuivalen dengan X sama dengan X plus 2. Jadi kalau X-nya sama dengan 2 sebelumnya, ketika ada operator X plus sama dengan 2, jadi 4 nanti ya. Sumbu. Gitu. Jadi prioritas terendah itu adalah operator assignment sama kependekan tadi ya. Jadi plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Mohon maaf, saya izin bertanya. Itu saya lihat maksud kita berprioritas dari nulis kanan ke kiri ke kanan itu gimana ya, Bu? Gimana? Yang kita berprioritas kan bisa nulis cara penulisannya dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan itu. Nah, itu urutan pengerjaan. Ya itu, Bu. Kalau ada 2 gitu ya, maka dikerjakan dulu yang sebelah kiri. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya saya untuk program itu kita bisa matikan pakai ini ya, perintah komen. Nah ini saya buat lagi di bawahnya. Kalau ada seperti ini,
besar enggak ini? Saya akan lupa ini. Membesarkan fonnya. Izin Bu, mungkin bisa dikontrol plus Bu. Ntar jadi gede dia. Nggak bisa saya coba dulu. Oh nggak bisa ya Bu? Bisa tapi. Nggak bisa ya. Oke, nanti aja. Jadi kalau ada seperti ini, maka kan yang di dalam tanda kurung itu akan didahulukan ya. Dia akan dijalankan sebelah kiri dulu. Jadi kalau kita tulis, ini hasilnya apa? Hasilnya berapa? Berarti dari kiri dulu, 3 tambah 4 dulu dilakukan, baru ke kanan gitu ya. 7 dikalikan dengan 2, hasilnya 14. Nah yang ini, itu dilakukan dulu yang sebelah kanan. Kalau plus dan minus itu kan dari kanan ke kiri ya. Maka dilakukan dulu yang sebelah kanan, sehingga misalnya di sini sama dengan 0, berarti bilangan itu diminuskan dulu, baru dikalikan dengan penambahannya 1. Min 1 kali 1, hasilnya adalah min 1. Jadinya hasilnya berapa tadi? 7 dikali 2 ditambah dengan min 1. Hasilnya mestinya 13 ya? 13 Bu, iya. ABS bill-nya error. Iya, ini mestinya bilangan. Hasilnya 14. Oh iya. Jadi kan ini kan bilangan itu kan dikurangi, yang awalnya 0 jadi min 1 kan. Nah, di sini di increment min 1 di increment dengan 1 atau ditambah dengan 1 jadi 0. Bukan dari 0 ini tadi, tapi yang sudah dikurangi tadi sama dia ditambah. Jadinya ini jadi 0 ya. 0 dikalikan dengan min 1 hasilnya 0. Ini 14 ditambah dengan 0 jadinya keluarnya 14 ya. Bukan 13 tadi, keliru. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi kalau Masih agak bingung. Nah, kalau tanda kurung itu dilakukan dari kiri ke kanan. Kalau tanda decrement sama increment ini dilakukan dari kanan dulu, baru ke kiri, gitu ya. Ini kan posisinya sama. Plus sama minus ini kan posisinya sama. Tapi dilakukan dulu yang kanan, baru ke kiri. Kalau yang ini dari dari kiri ke kanan. Ini kan posisinya juga sama kan? Halo?
yang berada dalam tanda kurung ini loh. 3 Iya. plus 4 berada dalam tanda kurung, itu kan posisinya sama ya, dengan 5 min 3. Sama-sama dalam tanda kurung itu harusnya didahulukan gitu ya. Tapi karena ada 2, maka dilakukan dulu dari yang kiri. Gitu. Nah, tanda increment sama decrement ini juga posisinya sama. Karena posisinya sama atau prioritasnya sama, maka dia dilakukan dulu dari yang kanan, baru ke kiri. Ini kalau misalnya dari kiri dulu, berarti kan 0 ini di increment jadi 1 gitu kan? Ya. Iya Bu, benar Bu. Kemudian dia di decrement jadi 0. 1 kali 0 sama ya, 0 dia ya. Kalau ini kalau ini plus-plus juga sama dari kanan ke kiri. Kalau minus. Kalau minus hasilnya apa? Min 1 diminuskan jadi plus 1 ya. Plus 1 ini jadi 2. Sorry. Ini minus 1 diplus-pluskan jadi 0. Ini hasilnya 15 mestinya. Nah, 15. Jadi yang ini dilakukan dulu. Awalnya kan 0. Di decrement jadi min 1. Min 1 itu di increment jadi 0. 0 dikurangi dengan 1, dikurangi dengan min 1, hasilnya adalah plus 1 ya. Yang ini tadi kan 14 ya. Sehingga hasilnya 15. Gitu. Ya intinya kalau prioritasnya sama, kalau untuk yang decrement ini, increment sama decrement, penambahan itu dilakukan dari kanan ke kiri. Jadi kalau ada 2 seperti itu, yang ternyata dia berada pada prioritas yang sama, dilakukan dulu dari kanan ke kiri. Kalau tanda kurung dilakukan dari kiri ke kanan. Kalau kali bagi modulus dari kiri ke kanan juga. Plus min dari kiri ke kanan. Nah, kalau tanda assignment ini dilakukan dari kanan ke kiri. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Halo? Ya Bu, mohon maaf tadi ada yang kurang dengar. Saya mau tanya itu, di tabel prioritas kan ada tanda plus min di tabel yang di urutan kedua sama urutan keempat. Itu kan sama tuh Bu. Nah itu bedanya apa ya Bu ya? Kalau yang plus min ini itu yang unary. Yang cuman butuh 1 operator. Kalau yang plus min yang keempat, ini yang binary. Unary itu yang gini. Kalau di
bilangan tambah bilangan Nah, jadi kalau tanda minus ini itu adalah yang kedua. Jadi untuk memberi tanda jadi minus terhadap satu variabel ya, ini yang kedua. Nah, kalau yang plus minus yang keempat itu yang ini, plus ini ya. Kalau seperti ini kan misalnya ini 5. Kalau seperti ini hasilnya berapa? Bilangan kan 5. Kalau ini prioritasnya lebih tinggi, berarti ini didahulukan. Hingga ini jadi min 5. Baru min 5 nanti ditambahkan dengan bilangan. Bilangan kan 5 ya. Jadinya 0. Kemudian ditambahkan lagi dengan bilangan. Jadinya berapa? 5 berapa? Outputnya 5 ya. Ya, jadi yang kedua itu untuk memberikan assignment terhadap sebuah variabel. Kalau yang nomor 4, yang baris keempat itu binary operator yang dia mengoperasikan dua variabel. Gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih Bu. Sampun Bu, terima kasih. Oke. Sama. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kependekan sudah. Nah, kemudian kita bicara operasi I/O yang itu nanti kita harus inputkan stdio.h ya. Perintahnya apa aja? Perintahnya itu kalau untuk output itu kita bisa menggunakan printf untuk semua tipe data. Untuk input kita bisa menggunakan scanf untuk semua tipe data. Nah, khusus untuk karakter itu nanti kita bisa menggunakan bookchar untuk output atau menampilkan sesuatu karakter gitu ya. Kemudian untuk input kita bisa menggunakan getchar. Ini penjelasan tentang preprocessor directive. Jadi kalau kita mau menggunakan perintah-perintah yang akan diterjemahkan di dalam C, kita harus mengincludekan, menyertakan gitu ya, file .h-nya
Misalnya yang sering dipakai stdio.h ini ya. Itu adalah kalau untuk perintah input output. Nah, kalau untuk printf itu sintak atau bentuk umumnya adalah seperti ini, pakai printf, berada dalam tanda kurung, apa yang mau ditulis. Nah, ini masukkan misalnya gitu ya, atau program ini untuk apa, atau bilangan, ya itu tadi ya, seperti yang saya tulis tadi ya. Kemudian argumen 1, argumen 2 itu yang variabel yang mau ditulis di dalam tampilan yang mau dikeluarkan itu ya, yang mau ditulis itu ya. Nah, argumen 1, argumen 2 itu nanti di dalam string control ini harus ada formatnya sesuai dengan tipe datanya. Kalau %d berarti bilangan bulat, integer, %f float, bilangan pecahan, %c itu adalah untuk karakter. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita mau menuliskan karakter dengan tujuan tertentu seperti enter, maka pakai backslash gitu ya, backslash n. Kalau persen berarti format tampilan untuk variabel tertentu ya. Jadi %c itu untuk karakter, %s untuk string. String itu nanti kita bahas di array ya. Kita tidak banyak menggunakan dulu untuk string. Nah, kemudian format tampilan itu kalau tadi kita sudah mengenal %d itu untuk bilangan integer, %i juga boleh sama dengan %d. Kalau %u itu adalah unsigned. Jadi bilangan integer yang dia tidak bertanda ya. Kemudian kalau %o itu adalah menuliskan bilangan dalam format oktal. Jadi kalau desimal itu dia formatnya adalah 10, kalau oktal itu basisnya ya, basisnya adalah 10, kalau oktal itu 8, biner itu 2 gitu ya. Nah, kalau X nanti itu adalah heksa, berarti dia basisnya adalah 16. Kemudian %f float, %e itu menuliskan bilangan pecahan dengan format eksponensial. Jadi format eksponensial itu kalau 1,5 E2 berarti 1,5 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Kemudian %g itu untuk menuliskan bilangan pecahan dengan dia itu meninggalkan bilangan yang tidak punya arti ya. Gitu. Jadi kita bisa contohkan di sini. Misalnya bilangan 100. Saya matikan dulu operasinya. Kalau saya tulis pakai %d, maka dia $100 ya. Jadi tetap 100. Kalau pakai %u oktal, ini harus ditutup ya. Kalau %o maka dia 100 itu jadi 144. Kok bisa? Ini basis 8 ya, berarti artinya ini adalah 4 kali 8 pangkat 0 ditambah 4 kali 8 pangkat 2.
pangkat 1, 32 ya, ditambah dengan 1 kali 8 pangkat 2, 64. Jadi 64 tambah 32 tambah 4 ya, jadinya 100. Kalau dalam format hexa, X ya tadi. Nah, kalau dalam format hexa, 100 yang desimal ini itu jadi 64. Gitu ya. Artinya ini 4 kali 16 pangkat 0 ditambah 6 kali 16 pangkat 1. Nah, kalau 100 itu saya ganti dengan float ya. Pakai persen E. Nah, pakai persen E dia 1,000 E plus 2 ya. Artinya 1,0 dikalikan 10 pangkat 2. Kemudian kalau saya 100,500 ini ya. Kalau persen G, nah jadi persen G itu dia akan menghapus bilangan yang tidak ada artinya. 0 di belakangnya 5 ini kan nggak ada artinya ya. Kalau artinya nggak ada artinya itu kalaupun nggak ditulis itu nggak apa-apa gitu ya. Maka dia menulis hanya 100,5 aja, nolnya dihilangkan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Halo? Sementara belum, Bu. Bisa dipahami? Saya ingin bertanya, Bu. Misalkan kalau persennya itu ditambah jadi 2 kayak persen D, terus ditambah lagi persen A, misalkan gitu, bisakah, Bu? Kalau bilangannya cuma 1 ya nggak bisa. Berarti harus 1 ya, Bu? Iya, kalau cuma 1 variabel gini ya persennya cuma 1 aja. Oh, iya. Beda nanti kalau variabel yang mau ditulis itu lebih dari 1 ya, persennya ya sesuaikan dengan jumlah variabel yang mau ditulis, argumen yang mau ditulis. Gitu ya? Kasih, Bu. Yes. Kemudian nanti kita bisa membuat format tampilan. Jadi seperti ini, kalau bilangan pecahan, kita bisa menuliskan di depan F itu misalnya 8.2, itu artinya kita menuliskan bilangan floatnya itu dengan panjangnya itu 8 karakter dan 2 angka di belakang koma. Jadi kalau 500.00 maka nanti dia akan menulisnya itu adalah 2 itu termasuk titiknya ya. Sehingga nanti 500 tetap titik 0. Kalau ini 8.2 F nah ini kemudian 2 angka di belakang koma ya,
Jadi 2 angka di belakang koma. Kemudian ini dia panjangnya adalah 8 karakter, termasuk titik. Jadi kalau ini sudah 6 karakter, makanya di sini ada 2 spasi ini. Jadi di depannya itu ada 2 spasi. Gitu. Ini opsional aja, tidak usah, maksudnya tidak kita beri format seperti itu juga nggak apa-apa ya. Untuk string nanti kita, nah kemudian yang kemarin backslash n itu artinya adalah enter. Jadi kalau saya menuliskan di sini ada backslash n, kalau nggak ada backslash n tadi kan hasilnya seperti ini ya. Kalau ada backslash n, ini nanti akan ada enternya. Jadi antara absolut sama proses itu dia ada jedanya. Nah seperti ini. Kalau tadi nggak pakai enter kan, proses itu dituliskan di sini ya. Gitu. Nah kalau pucar itu sama dengan printf, menuliskan 1 karakter. Cuman kalau pakai pucar nggak usah dipakein format gitu ya. Langsung aja karakter yang mau ditulis apa. Kemudian kalau getchar itu sama dengan kalau menginputkan 1 karakter. Nah, kayak gini. Jadi variabelnya ditulis dulu sama dengan getchar gitu ya. Nah, kalau scanf formatnya adalah seperti ini. Jadi scanf dalam tanda petik ganda, apa yang mau diinputkan? Nah, ini pakai persen sesuai dengan tipe data dari variabelnya, radius ini ya. Kalau dia tipenya float, maka di sini pakai persen %f. Nah, jangan lupa kalau scanf itu di depan variabelnya ada dan. Artinya itu adalah bacalah bilangan real dalam format float gitu ya, tempatkan ke alamat dari radius. Oke, ada yang ditanyakan? Sementara belum, Bu. Permisi, Bu. Ya. Apakah materi yang Ibu sampaikan ini tertera di drive itu, Bu, agar nanti bisa kita lihat lagi gitu. Apa? Materi yang jenengan ajarkan ini apakah tersimpan di drive yang bisa diakses mahasiswa, Bu? Ada. Bisa ya, Bu. Di sini ada, sudah ada semua ya. Di teori Anda buka, nah ini. Yang kedua ini, nah ini sama yang, ya kan? Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita coba untuk praktikumnya. Anda buka di sini, langsung masuknya ke sini ya. Saya belum, ini kalau pakai Microsoft Visual C ya. Kalau dulu kita di Pens itu pakai Microsoft Visual C. Itu resource-nya berat, gitu ya, sehingga kita rubah. Kita sekarang pakai code block ini ya.
Nah, untuk materi di praktikum 2 ini Anda diminta untuk menuliskan nama Anda, kelasnya, NRP-nya berapa gitu ya. Anda pakai code block ini, diinstal dulu. Sudah install semua? Sudah, Bu. Izin Bu, saya sudah install Bu. Sudah Bu. Oke, kalau sudah, kalau mau pakai code block silakan. Jadi kita bisa new, gitu ya. Terus Pro 2, nanti lanjut nomor 3 ya, sampai nomor 6. Nomor 3 itu mengisi nilai 2 variabel integer, kemudian menjumlahkan kedua variabel tersebut dan mencetak hasilnya. Jadi ada 2 variabel, misalnya bil 1 sama bil 2 gitu ya. Itu diinputkan. Mengisi itu, kalau mengisi itu menginisialisasi. Terserah mau Anda isi dengan bilangan berapa, kemudian dijumlahkan dan dicetak hasil penjumlahannya. Oh, berarti pas di running langsung hasilnya Bu ya? Hasil penjumlahannya ya. Iya Bu, siap. Diinisialisasi ya, jadi diisi. Diisi itu diinisialisasi, bukan diinputkan ya. Iya Bu, siap Bu. Yang diinputkan nanti yang nomor 6. Kemudian yang nomor 4 itu kalau bilangannya float, kemudian dikalikan dengan 50 dan dicetak hasilnya. Kemudian kalau nomor 5 itu menampilkan nilai sebuah bilangan float tanpa menentukan format tampilannya. Jadi nggak usah ada 8.2 tadi itu ya. Langsung aja %F gitu misalnya. Kemudian yang nomor 6 itu menginputkan bilangan integer dan karakter, kemudian ditampilkan. Siap Bu. Kan? Dicoba dulu Bu. Iya, silakan. Hari ini kita mengerjakan modul 2 ini. Nanti hari Kamis kita mengerjakan modul 3 ya. Mohon maaf Bu, boleh izin ke halaman yang sebelumnya tadi? Halaman? Halaman yang tadi yang di code blocks-nya, boleh lihat atau enggak? Ya. Silakan. Nanti untuk penilaian itu dikumpulkan laporan ya. Jadi penilaian itu dari laporan, kemudian keseharian. Seharian itu nanti biasanya dalam 1 hari
hari Selasa apa Kamis itu saya panggil beberapa orang untuk saya nilai hasil pekerjaannya. Nah, untuk laporan itu nanti sesuaikan dengan ini. Jadi laporannya adalah isinya listing program dari yang sudah dikerjakan sama outputnya. Kemudian berikan kesimpulan. Jadi laporan minggu depan itu untuk yang praktikum 2 ini ya, 1 sampai 6 itu listing programnya sama outputnya itu seperti apa. Terus berikan kesimpulan sama kerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Kita kalau enggak, untuk yang minggu pertama ini 1 sampai 6 aja. Soal-soalnya yang di bawahnya ini nggak usah ya. Gitu. Clear ya untuk laporannya. Dalam bentuk file aja nanti di etol ya, dikumpulkannya. Halo? Siap, Bu. Ya, silahkan dikerjakan ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan.